Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Pada pagi ini kembali kami boleh lagi datang untuk beribadah. Kami boleh lagi datang untuk memuji, memuliakan Engkau. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kebenaran firman-Mu akan dibacakan dan diberitakan di tengah-tengah kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan oleh Roh Kudus-Mu. Berikanlah kebenaran-Mu, suara-Mu dinyatakan di dalam kami, di tengah-tengah kami, berbicara untuk kami Tuhan. Kami mohon supaya sungguh firman Tuhan sekali lagi boleh meneguhkan kami. Di mana kami perlu ditegur, Tuhan tegurlah kami. Di mana kami perlu dihibur, Tuhan hiburkanlah kami dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Selamat pagi saudara-saudari yang kekasih. Saya pertama-tama karena masih bulan Januari ingin mengucapkan selamat tahun baru kepada saudara-saudari sekalian di GKRI Kelapa Gading. Sekaligus selamat tahun baru Imlek juga 1 minggu lagi. Ya, kalau buat saya yang cukup totok ulang tahun baru minggu besok ini lebih seru gitu ya daripada yang tanggal 1 Januari itu. Jadi saya jauh lebih menantikan yang Imlek itu. Walaupun biasanya kalau kita sudah menikah, sudah berkeluarga, harus banyak keluar angpau untuk anak-anak kecil, tetapi rasanya itu sukacita yang luar biasa. Senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, baik di ruang ibadah maupun yang beribadah secara online. Tuhan memberkati kita sekalian. Kiranya kita tetap menjaga kesehatan, kita tetap sehat dalam perlindungan Tuhan. Saudara-saudari yang kekasih, hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Satu tema yang diberikan kepada saya untuk saya beritakan, kedaulatan Allah dan tanggung jawab kita. Sekali lagi saya ingin mengajak kita membuka dari kitab Amsal tadi, pasal 21 ayat yang pertama. Silakan buka kembali Amsal pasal 21 ayat yang pertama. Tema kita pada hari ini adalah kedaulatan Allah dan tanggung jawab kita. Demikian bunyi firman Tuhan seperti yang tertulis di dalam Amsal pasal 21 ayat yang pertama. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Sudah ketiga kali mestinya kita bisa menghafalnya. Ya, coba kita baca bersama-sama sekali lagi. Kalau ada yang bisa menghafal, tidak perlu lagi melihat teksnya, langsung dihafalkan. 2, 3. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Saudara-saudara yang kekasih, tema kita kedaulatan Allah dan tanggung jawab kita. Tema ini selalu menjadi tema yang inti di dalam pemikiran Kristen, juga di dalam kehidupan sehari-hari kita. Satu pihak kita percaya akan Allah yang berdaulat atas hidup kita. Pada pihak lain kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap hidup kita. Bahkan tidak perlu seorang Kristen atau ajaran Kristen untuk mengingatkan kita. Bahkan di dalam ajaran umum, saudara, ketika ada hukum di satu negara, itu sebenarnya mengasumsikan adanya tanggung jawab manusia. Walaupun tentu saja ada yang dianggap pada usia yang bertanggung jawab, misalnya 16 tahun atau 17 tahun. Tapi anyway, manusia itu dianggap bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Karena itulah maka ada hukum. Kalau tidak ada hukum, kalau tidak ada tanggung jawab, manusia sebenarnya tidak bisa dihukum. Ya, seperti halnya, maaf kalau seekor hewan, ya saudara melakukan sesuatu, misalnya dia pupuk di tengah jalan, ya nggak bisa dijerat dengan hukum. Tapi kalau manusia mengotori tempat-tempat umum, ya tentu saja dianggap bertanggung jawab dan bisa dipidana. Kita punya tanggung jawab. Tapi dalam hal urusan dengan Allah dan Allah berurusan dengan kita, bagaimana sebenarnya antara kedaulatan Allah dengan tanggung jawab kita? Nah, saudara, dari ayat ini dan berbagai ayat-ayat lain, saya ingin mengajak saudara merenungkannya. Khususnya dalam kaitan dengan ayat ini adalah soal ketaatan manusia.
Mari saudara kita perhatikan ayat ini pertama-tama berbicara mengenai raja. Hati seorang raja. Saudara, mengapa ayat ini ketika bicara mengenai kedaulatan Allah mulai bicara tentang raja? Dan saudara sekalian, tentu saja kita tahu konteksnya. Raja adalah orang yang sangat-sangat berkuasa. Bahkan pada zaman dulu, ribuan-ribuan tahun lalu, raja itu adalah orang yang paling berkuasa. Sekalipun bahkan dia seorang anak kecil. Kalau dia seorang raja, saudara sekalian, apa yang dia inginkan itu pasti terlaksana. Dia seorang yang sangat berkuasa. Berkuasa karena kekuasaan yang dia punya. Karena jabatan dia sebagai raja. Karena otoritas yang dia punya. Berkuasa juga karena memang dia punya segala sesuatu milik. Karena harta bendanya. Saudara sekalian, seluruh dari sejarahnya, kepemilikannya, otoritasnya membuat dia menjadi seorang yang berkuasa luar biasa. Sehingga apapun yang dia katakan itu menjadi titah yang harus dilaksanakan. Kadang-kadang tidak masuk akal pun anak buahnya harus melakukannya. Ingat saudara, Daud hanya ngomong begini, aduh saya kangen dah minum air dari sumur di Bethlehem, katanya begitu kan. Terus kemudian anak buahnya dengar begitu langsung pergi untuk ambil air itu. Ya sampai berjuang setengah mati. Dan pasti banyak orang di tengah jalan mati karena hal itu. Karena itu dikuasai daerah musuh. Ya sebenarnya kalau dia mau ambil sembarang dari mata air Sukabumi, di mana kasih Daud juga nggak tahu kali Daud bedanya apa, begitu kan, itu air tanah biasa begitu. Tetapi karena raja, ini bahkan belum perintah baru bilang saya pengen begitu. Memang berkuasa, apalagi sudah raja-raja yang sangat otoriter. Raja Persia, Raja Mesir, saudara kita walaupun tidak pernah baca tapi mungkin sekali-kali nonton film yang seperti itu kita tahu raja yang sangat berkuasa. Nah saudara, disitulah kemudian Tuhan ingin membuat kontras. Hati raja memang bisa memberi perintah apapun, bisa memberikan segala sesuatu yang aneh-aneh, yang tidak masuk akal sekalipun, yang kejam luar biasa, merampas harta benda orang, mengambil nyawa orang, menyuruh melakukan apapun rakyatnya, anak buahnya harus lakukan karena ada kekuasaan. Tapi kemudian hal kedua diingatkan oleh firman Tuhan di sini. Dikatakan hati raja itu seperti batang air. Ini istilah batang air ini bagus, saudara ya. Itu seperti aliran air. Seperti satu channel air, kanal. Kanal air, sebenarnya air itu harus dialirkan. Alirkan untuk apa? Air adalah selalu lambang kehidupan, kesuburan, pertumbuhan dari tumbuh-tumbuhan untuk mendatangkan makanan, minuman, mendatangkan kehidupan buat orang. Harusnya dialirkan untuk kehidupan. Tapi kita tahu air khususnya di Jakarta seringkali menimbulkan kematian. Itu namanya banjir rob, ya, banjir bandang. Diserap ke tanah nggak nyerap-nyerap juga. Karena tanahnya udah jenuh, nggak bisa nyerap apapun juga. Jadi bikin lubang banyak yang susah juga. Airnya nggak mau ke situ. Akhirnya masuk ke rumah orang, merusak hidup orang. Bisa terjadi dan banyak kehidupan menjadi rusak. Tetapi pada idealnya air itu harus untuk kehidupan. Karena itulah selalu air menjadi lambang kehidupan. Harus dialirkan untuk pertanian, untuk menjadi air minum buat orang. Demikianlah seharusnya. Tetapi kita tahu raja yang berkuasa tidak selalu menggunakan kekuasaannya untuk menghidupkan orang, untuk mensejahterakan orang. Tapi justru kekuasaan, kemampuannya untuk menghancurkan orang. Hanya memikirkan diri sendiri. Tidak lagi berpikir soal bagaimana rakyat menjadi sejahtera. Bagaimana orang yang setengah mati menjadi hidup. Tapi justru dimatikan. Bagaimana orang hidup kemudian dihancurkan untuk kekuasaan dia atau keluarga dia. Nah, kita tahu itu yang sering kali terjadi. Nah disitulah kemudian dikatakan hati raja yang seperti air itu, seperti batang air itu oleh Tuhan dialirkan kemana dia mau. Kemana dia mau? Saudara sekalian, kalau seorang raja memerintah itu adalah mandat ilahi.
Masyarakat kalau tidak ada pemimpin itu chaos, kacau balau. Selalu harus ada pemimpin. Perlu ada pemimpin yang mengarahkan. Kalau pemimpinnya tidak ada visi, tidak ada misi yang jelas, tidak tahu mau kemana, sangat lemah, kacau sekali. Kalau pemimpinnya kuat, nah saudara bisa mengarahkan masyarakatnya menuju kepada kehidupan. Tetapi kalau rajanya tidak mau seperti demikian, saudara sekalian, Tuhan bisa lakukan hal itu. Membuat aliran yang menghancurkan menjadi kehidupan. Bisa. Tuhan punya kedaulatan untuk melakukan hal itu. Seringkali kekuasaan-kekuasaan dunia tidak menyadarinya. Mereka merasa punya kekuasaan yang begitu luar biasa, bahkan menganggap diri seperti Allah. Saudara, kaisar-kaisar Romawi dulu, zaman kekristenan mula-mula, kaisar-kaisarnya seringkali menganggap diri sebagai Allah. Dan betul-betul minta disebut sebagai Allah dan disembah sebagai Allah. Makanya agama-agama pada waktu itu umumnya bisa hidup. Kalau mereka sambil menyembah Allah-Allah di agama mereka, mereka juga mau menyembah kaisar sebagai Allah. Tetapi kekristenan nggak bisa hidup di negara yang seperti itu. Karena kekristenan kalau sudah menyembah Allah di dalam Yesus tidak akan menyembah yang lain sebagai Allah. Termasuk kaisar tidak akan disembah sebagai Allah. Karena itulah kaisar dengan segala tentaranya sangat-sangat menindas kekristenan pada waktu itu. Dan pada waktu bersamaan banyak sekali agama di dalam kekaisaran Romawi yang tidak diapa-apain. Jadi sebenarnya mereka bukan anti agama. Mereka anti orang-orang beragama yang tidak mau menyembah kaisar. Tidak mau taat kepada kaisar. Jadi mereka mencoba menghancurkan kekristenan. Raja demi raja, kaisar demi kaisar mencoba menghancurkan kekristenan. Di manakah mereka sekarang? Tidak ada lagi. Kekaisaran Roma hancur, bukan? Dan bahkan kemudian ditaklukkan oleh iman Kristen. Tetapi kekristenan di bawah pemerintahan Allah, di bawah providensia Allah, berjalan terus ribuan tahun sampai pada hari ini. Saudara sekalian, firman Tuhan mengatakan raja yang punya kekuasaan, yang seharusnya untuk kehidupan, tapi mereka kalau tidak mau melakukannya, Allah bisa alirkan kemana Allah mau, kemana yang Allah inginkan. Nah saudara, disinilah kemudian muncul satu pemikiran soal kedaulatan Allah. Apakah Allah memang bisa memutarkan hati orang seperti itu? Saudara sekalian, jawabannya sebenarnya mudah. Allah bisa lakukan. Termasuk kehidupan kita. Jangan kita pikir kitalah yang menenun, kita yang merajut 100% berdaulat atas kehidupan kita. Allah punya kedaulatannya untuk bisa mengarahkan kehidupan kita. Tapi disinilah saudara pernak-perniknya ketika kita bicara mengenai kedaulatan Allah. Karena kita lihat tidak selalu Allah berurusan dengan manusia menggunakan dengan cara dia membalikkan secara paksa apa yang kamu sedang lakukan. Diarahkan kepada yang apa Allah inginkan. Kenapa demikian saudara? Saudara sekalian, saya ingin mengambil waktu ini sekaligus untuk menjelaskan dari ayat-ayat firman Tuhan ini. Saudara sekalian, kalau kita bicara kedaulatan Allah, istilah kedaulatan ini mungkin agak kurang kita pakai sehari-hari. Ya, kecuali hanya bilang untuk raja dia berdaulat. Kalau bahasa Malaysia itu ada istilah daulat tuanku begitu ya. Film-film zaman dulu sering kita dengar istilah seperti itu. Tapi kata ini agak jarang kita pakai. Kadang-kadang bahkan kita tidak mengerti apa maksudnya berdaulat. Sebenarnya kata lain yang biasa kita pakai adalah bebas. Allah itu bebas. Itu sebenarnya pengertian berdaulat. Bebas dalam pengertian gini, kalau saya ada di sini, saya tidak ada di sana. Kenapa? Karena saya nggak bebas. Saya terkungkung oleh tempat. Tapi Allah tidak terkungkung oleh tempat. Saya terkungkung oleh Kelapa Gading. Puan berapa ini di sini? Karena itulah saya nggak bisa ada di Kedoya. Karena tempat ini mengikat saya. Saya terikat oleh tempat. Saya nggak bebas. Karena itulah saya tidak bisa mahadir. Allah tidak terikat oleh tempat. Karena itu Allah mahadir. Dia bebas. Tempat tidak bisa mengikat dia. Waktu juga demikian. Kalau saya pada detik ini 2022 ada di sini, saya terikat oleh waktu di sini. Saya terkungkung oleh waktu. Saya tidak bebas terhadap waktu. Saya tidak bebas terhadap waktu. Karena itulah saya tidak ada kemarin, saya tidak ada besok. Ya, Allah ada.
Karena Allah tidak terkungkung oleh waktu. Allah bebas terhadap waktu. Allah bebas terhadap tempat. Allah juga bebas terhadap kekuasaan. Kalau saya dipiting oleh seorang bapak tadi yang liturgis itu, ya saya tidak tahu namanya siapa, tapi saya tahu badannya besar dan saya pasti kalah. Saya yakin saya kalah begitu ya. Saya dipiting sama dia, saya nggak bisa lepas. Karena saya nggak punya kekuasaan yang bisa membebaskan dari kekuasaan yang lebih besar dari saya. Jadi kekuasaan saya, kekuatan saya, energi saya dibatasi oleh kekuasaan orang lain. Saya kalau ditindih oleh truk, ya pasti juga penyek juga begitu. Karena saya nggak punya kekuatan untuk melawan truk. Jadi saya nggak bebas. Mungkin saya sangat bebas untuk lawan anak kecil, wah gitu ya. Tapi begitu orang besar datang pegang saya, langsung saya tidak berdaya. Jadi saya tidak bebas terhadap kekuasaan. Jadi saya tidak berdaulat dalam hal itu untuk mengatasi waktu, mengatasi ruang, mengatasi kekuatan kekuasaan. Saya tidak punya kekuatan seperti demikian. Saya nggak punya kebebasan yang seperti itu. Allah punya kebebasan seperti itu. Dia tidak ada kekuasaan yang bisa mengatasi kekuasaan dia. Tidak ada apapun yang menghalangi dia untuk hadir. Tidak ada apapun hal yang bisa menghalangi dia untuk tahu sesuatu. Kalau saya juga nggak bisa. Banyak sekali halangan. Ya, saya lihat Pak Randy, saya kenal dia, tapi apa yang sedang dia pikirkan, saya terhalang. Karena keterbatasan, saya nggak bebas dalam hal pengetahuan. Ya, saya nggak bisa tahu pengetahuan dia, pikiran dia sedang apa. Termasuk Bapak Ibu saat ini yang sedang melihat ke saya, tapi siapa tahu memikirkan kompornya tadi dimatiin kayak waktu saya datang ya, begitu kan? Atau memang sering sangat mendengarkan kebenaran firman Tuhan atau sedang melayang-layang kemana. Karena saya terbatas. Tetapi Tuhan tidak, Tuhan punya kebebasan di dalam batasan-batasan itu dia tidak terbatas. Karena itulah dia tahu apa yang kita pikirkan. Dia tahu isi hati kita. Dia tidak dibatasi ruang, waktu, pengetahuan, kekuasaan. Dia bebas. Dia bebas saudara dalam kekuasaan itu melakukannya begitu hebat. Sehingga sampai tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dia bisa lakukan itu. Karena tidak ada kekuasaan yang paling besar pun yang bisa mengikat kekuasaan Allah. Namun sebaliknya, kebebasan itu juga berarti Allah bebas untuk tidak menggunakan. Allah tidak mau menjadi kuasa, bisa. Gitu. Saudara, kekuasaan yang paling besar itu bukan orang yang bisa melakukan segala sesuatu. Kekuasaan yang terbesar adalah orang yang bisa punya kekuasaan untuk tidak melakukan segala sesuatu, walaupun dia punya kuasa untuk melakukan segala sesuatu. Itu yang paling hebat. Biasanya kalau kita lihat banyak begundal-begundal di sekitar kita karena punya kekuasaan. Wah, kayaknya semua saudara nggak bisa mengendalikan kekuasaannya itu. Pokoknya dipakai untuk menghancurkan orang, dipakai untuk meraih keuntungan buat diri sendiri, pokoknya dia merasa dia punya kuasa, punya uang, punya jabatan, punya otoritas, dia pakai tanpa bisa mengendalikan kekuasaan itu. Sampai seperti haus sekali. Kalau sampai dia tidak lakukan itu dia merasa tidak berharga. Ya, orang-orang pejabat-pejabat pemerintah, orang-orang kaya yang tidak bisa mengendalikan diri. Wah, kayaknya begitu, predator-predator manusia gitu ya, khususnya predator seks. Wah, mereka merasa mampu terus umbar sana umbar sini. Tapi ada satu hal yang dia tidak bisa kuasai. Dia tidak punya kekuasaan untuk menguasai dirinya sendiri. Sampai sedemikian rupa. Ya, misalnya sampai kecanduan, dia itu nggak bisa kuasai lagi dirinya. Tetapi saudara, Allah memang bisa melakukan apapun. Tapi dia punya kekuasaan, tetap masih ada kekuasaan untuk tidak melakukan apa yang sebenarnya bisa lakukan. Saudara, itu yang luar biasa. Ya, makanya ketika Yesus ditangkap dan dinaikkan ke atas kayu salib, dipaku di atas kayu salib, orang-orang bilang, kalau engkau anak Allah, turun dari salib, gitu kan. Enggak sulit buat Yesus lakukan itu, turun dari salib, karena dialah Allah yang menjadi manusia. Tapi disitulah bagaimana yang maha kuasa secara bebas menyerahkan kekuasaannya, dia tidak akan pakai. Ini bukan sesuatu yang dia nggak bisa tahan. Ya, kalau dia punya pengetahuan, maha hadir, dia punya maha kuasa, dia nggak bisa tahan seperti harus diumbar, enggak. Dia bisa, no. Allah bebas, tapi dia bisa membatasi dirinya dengan kekuasaan, dengan kebebasan itu. Ya, jadi ini adalah tindakan Allah.
Kalau Allah mau turun dari kayu salib menghancurkan semua orang yang di bawahnya, Allah bisa lakukan. Nah saudara sekalian, Allah yang punya kebebasan yang begitu mutlak ini, ketika dia bebas menciptakan manusia, yang dia ciptakan manusia ini adalah gambaran rupa Allah. Salah satu hal yang diberikan kepada manusia itu adalah manusia sebagai gambaran rupa Allah yang memiliki kebebasan untuk merespon terhadap Allah. Apa yang muncul? Kalau seseorang merespon dengan kebebasan, yang muncul itu adalah kasih. Saudara, satu hal yang tidak bisa dibatasi dengan dikuasai dengan paksaan, itu adalah cinta kasih. Cinta kasih itu nggak bisa dipaksakan. Ya saudara, mungkin kita bisa terhipnotis oleh kegantengan waktu kita masih remaja gitu ya, kegantengan teman SMA kita atau kecantikan teman SMA kita. Ya kita, kayaknya kayak orang bilang kalau zaman dulu begitu kan, jatuh cintanya sampai makan gak enak, tidur gak enak, mandi gak enak begitu, belajar gak fokus, kayak terhipnotis oleh dia begitu. Tetapi sebenarnya tetap kita gak dipaksa. Kita hanya kayaknya betul-betul kayak takluk oleh keanggunan dia, terpesona. Tapi kalau kita disadarkan oleh orang tua ya, apalagi orang tua kita kalau zaman dulu dipukul rotan langsung sadar, iya ya kok sampai kayak demikian rupa begitu kan, kita sadar begitu. Tetapi bayangkan saudara kalau ada orang mengambil pistol atau pisau ya todong ke kita, atau kita lakukan kepada orang lain, ayo cintai saya, kalau enggak saya bunuh kamu begitu. Nggak bisa saudara, kalau suruh serahkan uang itu bisa. Kalau suruh dia cintai kita dengan paksaan itu nggak bisa. Jadi saudara, ketika Tuhan menciptakan manusia, dia tidak menciptakan manusia yang taat, yang pertama sebagai robot. Taat sebagai robot, enggak. Jadi saudara sekalian, memang Tuhan bisa mengubah kita, bisa membalikkan kita dengan terpaksa. Kita terpaksa mengikut. Tetapi ini bukanlah apa yang Tuhan desainkan untuk manusia. Tapi Tuhan bebas gak untuk melakukan itu? Bebas. Tapi ini bukan desain yang Tuhan berikan kepada kita. Kita bukan robot. Tuhan bisa memelintir kita jalan ke lurus, dibalikkan ke kanan. Bisa. Tapi ini bukan desain yang Tuhan berikan kepada kita. Kita bukan robot. Jadi kalau Tuhan ingin kita taat, bukan taat sebagai robot. Kita tahu kan kalau robot ya robot sekarang dalam perkembangannya bisa juga dibilang robotnya nggak taat. Tapi kita anggap aja ini robotnya masih tahun 80-90-an punya begitu. Kalau disetel langsung dia ikut apa yang kita mau. Pokoknya kita pencet ini, dilakukan ini. Itu namanya suatu mesin yang sudah diset. Dia ikut, dia senang nggak senang, dia ikut. Saudara kan tahu betul misalnya kalau anakmu nakal. Ya, tetangga suka ngomel-ngomel kita karena anak kita suka ngerusak rumah atau tanaman tetangga. Terus sampai suatu saat kita bohwat anak kita kunci di kamar mandi. Dari pagi sampai sore kita kunci di situ. Terus kemudian tetangga bilang ke kita, waduh anakmu kemana tuh? Kayaknya nggak ganggu-ganggu kita lagi. Anak saya udah taat sekarang, makanya nggak keluar-keluar kan. Anak saya udah taat begitu. Ya makanya dia udah baik sekarang. Sudah tahu betul bahwa itu bukan taat, itu bukan baik. Cobalah buka kuncinya, dulu langsung keluar dia begitu. Itu bukan taat. Ya itu karena sudah diset sedemikian rupa. Kalau dia bisa keluar, dia akan keluar. Tapi karena sudah kayak robot, jadi tentu dia nggak bisa lakukan hal lain karena sudah diset sedemikian rupa untuk lakukan. Dan itu bukan manusia. Bisa, Tuhan bisa memaksa kita melakukan sesuatu yang kita tidak mau. Tetapi itu bukan desain alamiah kita. Kita harusnya memberikan respon ketaatan, bukan seperti robot. Bahkan yang kedua, saudara, kita juga tidak diciptakan untuk memberikan respon taat kepada Allah karena takut ancaman. Karena terpaksa, karena kita takut ancaman. Seperti seorang budak atau seorang pekerja rodi. Tuannya megang cambuk, bang, dia kerja. Tuannya nggak ada di situ, dia mulai santai. Tuannya datang, pukul lagi, dia kerja lagi, karena takut ancaman. Taat, tetapi ada hal lain, yaitu dia lebih kepada taat seperti seorang pekerja paksa, kerja rodi atau budak
yang karena takut ancaman. Bisa seperti demikian? Tentu saja bisa. Ya, walaupun hati manusia bisa begitu keras luar biasa untuk melawan, ya. Tetapi bisa saja ada orang karena takut ancaman dia lakukan. Ya seperti kita lah saudara ya, kalau lagi lampu merah kita berhenti karena takut di depan ada polisi. Nah itu sebenarnya kita takut ancaman. Ya kita takut ancaman biar itu nanti kita ditilang. Itu salah satunya, bukan karena kita sangat taat peraturan. Tapi kita takut ancamannya begitu. Kita takut kepotret oleh CCTV misalnya. Tapi itu sebenarnya bukan desain kita juga. Tuhan tidak pernah desain manusia untuk taat kepada Dia karena takut ancaman. Karena Tuhan terhadap kita bukan seperti seorang tuan yang kejam yang selalu megang cambuk. Ayo pak, lakukan. Tetapi apa yang Tuhan lakukan buat kita? Saudara sekalian, Dia ingin taat seperti seorang anak terhadap orang tuanya. Taat sebagai seorang anak. Yaitu apa? Taat karena kita hormat dan mengasihi. Saudara itu respon. Saudara itu respon. Kita punya kebebasan untuk tidak taat. Kita punya kebebasan untuk tidak turut. Sekalipun kita diancam bagaimanapun kita bisa menjadi tidak takut. Ingat Firaun. Berbagai hal-hal terjadi, dia seperti ingin berubah, kemudian tidak berubah. Alkitab mengatakan Tuhan mengeraskan hatinya. Tetapi sebelum Tuhan mengeraskan hatinya, dikatakan di dalam paling awal, saudara sekalian, Dia mengeraskan hatinya. Ini cara kerja Tuhan yang sebenarnya sangat mengerikan. Seringkali manusia kita berpikir begini, kalau manusia melawan Allah, suatu saat kalau dia bertobat, Tuhan pasti terima. Saudara hati-hati, Tuhan itu bebas. Jangan berpikir Tuhan itu kayak pelayan kita. Ya, kita marah, kita benci, kita berontak dan sebagainya. Oh nggak apa-apa, nanti saya bertobat Tuhan juga terima. Seolah-olah saudara itu seperti kita pesan itu mesin, kita pesan minuman, masukin 5.000 rupiah pasti keluar Coca-Cola, begitu. Enggak kayak gitu. Allah punya kebebasan. Makanya diperlihatkan kepada Firaun. Firaun pada saat mau bertobat pun Tuhan tidak kasih kesempatan. Itu apa? Karena dia berani melawan Tuhan. Sebenarnya itu mengerikan saudara. Itu mengerikan. Tuhan punya kebebasan itu. Karena itulah sebenarnya ketika Tuhan menciptakan kita untuk bisa mendekat respon taat kepada Allah karena kita mengasihi Dia, karena kita hormat pada Dia. Bukan karena kita takut ancaman. Bukan karena kita ini sudah diset seperti robot. Tapi karena kita mengasihi dan kita taat. Sebenarnya itulah desainnya kita. Itulah struktur kehidupan kita sebagai seorang manusia gambar dan rupa Allah. Jadi saudara sekalian ketika kita bertanya apakah Allah bebas terhadap saya? Apakah Allah berdaulat terhadap saya? Jelas 100% berdaulat terhadap saya. Saya milik Dia 100%. Apakah saya punya keinginan untuk menjadi milik Allah 100%? Seringkali itu yang tidak ada. Kenapa? Karena saya kurang hormat sama Dia. Saya tidak menganggap Dia milik saya. Karena saya kurang mencintai Dia. Masih apalagi yang kurang kalau berpikirkan saya ciptaan Allah. Saya tergantung hidup saya kepada Allah. Nafas hidup saya tergantung pada Allah. Dia selalu mensuplai saya apa yang saya butuhkan. Harusnya Dia yang saya hormati. Lebih dari itu, Dia memberikan nyawanya untuk saya. Dia memberikan hidupnya untuk saya. Untuk menyatakan cinta kasihnya sampai Dia rela mati di kayu salib. Apalagi kurangnya kasih Allah kepada saya. Tetapi seringkali respon dari saya apa? Enggak peduli. Enggak peduli saudara. Saudara sekalian dalam satu bagian Alkitab. Yesus pernah berkata begini kepada orang-orang di Yerusalem. Dengan perkataan yang sebenarnya seolah-olah menunjukkan Dia tidak berdaya. Matius 23 ayat 37. Matius 23 ayat 37. Saudara mungkin tahu ya ketika Yesus berkata kepada orang-orang di Yerusalem. Bunyinya seperti ini. 23 ayat 37. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk
ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Berkali-kali aku rindu. Artinya Allah punya kerinduan yang sangat dalam supaya orang-orang Israel itu bisa taat sebagai umat Allah. Berkali-kali, bukan hanya satu kali, berkali-kali. Dan saudara tahu ini adalah cerita seperti perumpamaan Tuhan Yesus di bagian lain. Pohon ara yang ditanam di kebun anggur yang tidak berbuah. Dikasih waktu untuk bertumbuh sampai musimnya berbuah, tidak berbuah, dikasih 1 tahun tidak berbuah, kasih 1 tahun lagi tidak berbuah, kemudian dibilang potonglah. Kemudian masih bilang, oh coba 1 tahun lagi, 3 tahun kesempatannya, begitu. Berkali-kali dikatakan, aku mau, aku rindu. Saudara sekalian, kalau betul-betul itu pohon ara, asal ditanam di tempat yang subur, di tanah yang cocok, asal dikasih air, kasih pupuk, kasih semua cocok, kecuali bukan ada sesuatu yang sangat di luar kebiasaan dari cuaca, tapi secara normal, natural, pasti bertumbuh dan berbuah. Kecuali memang itu rusak. Tapi kata semua kalau ditanam bagus pasti. Karena apa saudara? Itu pohon ara itu natural. Dia tidak bisa bergerak lain. Kecuali apa yang sudah didesainkan. Manusia lain dari pohon ara. Manusia lain daripada air yang mengalir. Kemudian dibukalah satu irigasi. Dialirkan ke tempat lain. Dia akan ikut. Itu robotis. Manusia punya kebebasan dan Tuhan ingin sebenarnya manusia menggunakan kebebasan ini untuk taat secara penuh dengan hormat dan cinta kasih. Bukan karena takut ancaman, bukan karena diset seperti robot. Seringkali ini yang terjadi ketika Tuhan berurusan dengan kita, saudara. Tuhan bisa nggak dengan bebas, dengan kedaulatannya betul-betul membalikkan? Bisa. Tuhan punya hak untuk itu, Tuhan punya kekuasaan untuk itu. Dan seringkali itu bisa terjadi ya ketika Tuhan menyatakan hukumannya. Tuhan bisa lakukan. Misalnya kita lihat berbagai kisah-kisah sejarah. Ya, saudara Herodes yang jahat itu. Di zamannya para rasul. Kemudian dia mati pada saat dia sedang sombong-sombongnya dia. Kaisar Roma yang kemudian masuk menjadi Kristen. Saudara tahu dia, Kaisar Konstantin. Dalam puncak kekuasaannya, dia takluk kepada salib Yesus Kristus. Namun saudara sekalian, cara kerja Allah sesuai dengan apa yang dia desainkan untuk kita. Sebenarnya adalah Allah ingin memberikan kita betul-betul bisa memberikan respon. Di dalam ketulusan kesungguhan kita untuk taat. Taat seperti seorang anak yang taat kepada orang tuanya. Bukan karena dia dikunci di WC. Bukan karena diancam tidak dikasih uang saku. Maka dia taat. Tapi karena dia hormat, ini papa mama saya yang suruh. Saya cinta kepada papa dan mama. Saudara sekalian, sebenarnya itu taat yang seperti demikian. Tuhan bisa memaksa kita. Tuhan bisa mengubah jalur hidup kita. Aliran air kita bisa diubahkan. Tetapi tidak selalu Tuhan lakukan itu. Yang lebih umum adalah Tuhan memperlakukan kita sebagaimana kita adanya. Sesuai dengan desainnya kita. Yaitu kita sebagai gambaran rupa Allah yang sudah ditebus oleh Dia untuk memberikan respon cinta kasih kita kepada Allah. Mengembalikan kasih Allah dengan kasih. Itu yang Allah inginkan. Nah, karena itulah saudara sekalian ketika bisa terjadi ketika manusia terus mengeraskan hatinya, tidak mau taat kepada Allah, memang bisa terjadi kemudian saudara kita tahu apa ada yang namanya hukuman. Hukuman akhir. Karena itu bentuk keadilan. Itu bentuk keadilan. Hukum perbuatan jahat, perbuatan salah, pemberontakan terhadap raja, tentu ada konsekuensinya. Maka akan ada penghukuman. Tetapi bahkan Alkitab mengatakan begini saudara, sebelum di ujung ada satu bentuk penghukuman Allah yang sebenarnya seringkali kita lihat dalam dunia ini. Penghukuman yang kelihatannya sepertinya Allah tidak gubris.
Sebenarnya itu adalah satu bentuk penghukuman. Coba perhatikan di dalam kitab Roma pasal 1. Roma pasal 1 ya. Roma pasal 1 ayat 24, 26 dan 27, 28, tapi saya akan bacakan saja karena ayatnya bunyinya kurang lebih sama. Ayat 24, 26 dan 28. Saya akan bacakan ayat 28. Dikatakan begini. Pasal 1 kitab Roma ayat 28. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Itu ayat 28. Ayat 26 bunyinya kurang lebih seperti itu. Ayat 24 juga kurang lebih berbunyi seperti itu. Yaitu apa? Allah menyerahkan mereka. Tadi kita baca di dalam kitab Amsal, Allah memutar hati raja, bisa dialirkan. Jadi hati raja itu seperti batang air. Allah ingin supaya itu dialirkan ke satu sawah yang kering yang membutuhkan air, dialirkan ke sana. Alirkan untuk kehidupan. Jadi seperti Allah memutar. Allah bisa lakukan pekerjaan seperti itu. Raja-raja yang diceritakan di Perjanjian Lama, beberapa orang diceritakan seperti itu. Salah satunya Raja Kores. Raja Persia. Dia tidak kenal Allah, tapi Allah pakai dia sebagai alat untuk melakukan kebaikan bagi orang-orang Israel. Tetapi saudara, itu juga bukan selalu model cara kerja Allah untuk menunjukkan kedaulatannya, menunjukkan kebebasannya, menunjukkan kekuasaannya. Bisa terjadi seperti yang dikatakan dalam kitab Roma tadi. Ketika manusia tidak lagi mau mengakui Allah. Ketika manusia menindas kebenaran dengan kelaliman. Ketika manusia tidak lagi mau menyembah kepada Allah. Bahkan menggantinya dengan penyembahan-penyembahan yang lain. Apa yang dilakukan oleh Allah? Bukan dengan cara datang untuk blang 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 dibom semuanya. Tapi dikatakan Allah membiarkan mereka. Saudara, seolah-olah Allah tidak berdaulat lagi. Allah biarkan. Bahasa kita Allah bohwat, begitu ya. Allah bohwat. Tapi sebenarnya itu adalah salah satu penghukuman yang terbesar. Dialami oleh budaya manusia dan manusia. Karena kita tahu sebenarnya biasa kita lakukan juga ini terhadap anak kita. Bukan biasa tapi pernah kita mungkin mendengar orang seperti itu. Saudara, kalau anak kita bilang boleh pergi pulang jam paling telat jam 10 malam kamu harus sampai di rumah. Ya kalau anak kita masih usia remaja mungkin nggak boleh lebih dari itu. Dia lebih jam 11, jam 12, jam 1 kita ingatkan, kita tegur, kadang-kadang kita marah, kita dengan berbagai hal. Sampai bertahun-tahun terus, ya bukan bertahun-tahun, berbulan-bulan terus kayak begitu. Kemudian suatu saat bilang, sak karep-karep mulah gitu kan, semau-maunya kamulah. Lu mau pulang jam berapapun, jam 12, jam 1, gak mau pulang sekalipun, sudah. Seolah-olah anak itu mendapatkan kebebasan. Sebenarnya tidak, dia mendapatkan penghukuman. Orang tuanya tidak tegur dia lagi, tidak ingatkan dia lagi. Anak ini akan semakin menjauh dari jalan kebenaran, dari moralitas. Orang tuanya merasa tidak perlu lagi. Dia, lu mau silahkan saya kasih. Kira-kira begitu. Sebenarnya itu adalah tindakan. Kalau Allah melakukan itu tindakan dari kebebasannya untuk membiarkan. Kalau engkau mau lakukan, silahkan. Saudara, sebenarnya itu satu hal yang mengerikan. Ketika orang berbuat dosa dan dia tidak merasa lagi ada teguran dalam hatinya. Ini yang terjadi ketika dosa itu menjadi budaya. Budaya menjadi lifestyle sehari-hari. Dan orang lakukan seperti itulah harusnya. Tidak ada sedikit pun lagi ketukan dalam hatinya. Anak yang hilang, yang pergi dari rumah papanya, anyway masih membawa sesuatu dalam hatinya. Masih teringat alamat papanya, saudara. Masih ingat. Tapi syukurnya karena anak ini kepukul secara ekonomi. Kepukul secara ekonomi. Kalau saja dia sukses dengan uang yang dia bawa dari rumahnya, dia pergi ke kota, dia foya-foya tapi dia juga sambil bisnis, beli NFT atau beli saham atau apa. Ternyata dia sukses, uangnya banyak, berkali-kali lipat dari uang yang dibawa dari papanya. Saudara, apa yang terjadi? Mungkin dia anggap ini jalan kebenaran, jalan yang baik, jalan yang berhasil, jalan yang sukses. Mungkin malah dia kirim surat kepada kokoknya yang di rumah. Kok lu datang kerja sama saya? Jaga perusahaan satu cabang perusahaan saya dan sebagainya lah kira-kira. Dia sombongkan itu.
Dan lama-kelamaan dia lupa dengan alamat papanya. Tetapi karena hidupnya drop sekali, yang pertama dia ingat adalah papanya. Masih bersyukur karena seperti masih ada suara ketukan dari papanya muncul. Pasti dia ingat papanya pernah nasihati, papanya pernah bilang, nah aku mengasihi engkau, bukan kamu pernah bikin salah, kalau apapun yang terjadi kamu kembali, aku sayang padamu. Dia teringat itu suara itu masih berbunyi, dia kembali. Artinya bapaknya belum melepaskan dia. Tetapi saudara sekalian, Allah tidak bisa diperlakukan seolah-olah sekali lagi seperti mesin apapun yang kita lakukan dia harus munculkan sesuatu untuk kita. Masukin koin dia muncul untuk kita. Allah gak bisa seperti itu. Allah punya kedaulatannya. Termasuk kebebasan kedaulatan dia untuk membiarkan. Lu gak mau? Silakan. Kira-kira kayak begitu. Tapi disinilah saudara kita belajar apa yang disebut dengan kesetiaan Allah. Ketika Allah masih baru urusan dengan kita, ketika firman-Nya masih diberitakan, ketika kita masih diingatkan, ketika kita masih ditegur, artinya Allah masih belum ingin lepaskan kita. Dia masih setia untuk menarik kita kembali menjadi anaknya yang taat karena hormat dan karena cinta kasih. Bukan dia memaksa kita, bukan juga dia melepaskan kita, tapi dia memanggil kita untuk menjalani kehidupan kita dengan taat. Dengan taat karena kita kenal dia dan kita hormati dia. Taat karena kita kenal dia dan kita mencintai dia. Saudara, itulah yang seharusnya, to return God's love with love. Mengembalikan cinta kasih Allah dengan cinta kasih. Dan karena Allah itu bukan manusia, karena Allah itu bukan papa kita, papa manusia. Allah itu pencipta kita, penebus kita. Harus ada hormat yang sangat mendalam. Bukan kita takut kepada dia, karena itu membuat kita taat. Kita hormat kepada dia, juga karena kita mengasihi dia. Dua hal ini, hormat dan mengasihi. Dan karena itulah membuat kita taat. Membuat kita kayak terpesona untuk mana saya tetap ikut engkau. Saya tetap ikut engkau. Ya mungkin kita bisa salah, mungkin kita bisa salah jalan, mungkin kita sekali dua kali kita gagal. Tetapi panggilan hati kita selalu bilang, saya ingin hati saya akan mengalirkan air kehidupan. Seperti yang kau inginkan. Nggak perlu dipaksa, nggak perlu ditwist kayak begitu. Tapi ketika engkau menyuruh, saya akan lakukan. Kita, saudara, hati kita akan bisa mengeluarkan banyak hal untuk kebaikan, untuk kehidupan. Tapi sering kali yang kita keluarkan bukan kebaikan, kata-kata umpatan, kepahitan, kemarahan. Allah tidak perlu sampai memaksa kita seperti keledai Biliam, gitu ya. Allah tidak perlu memaksa seperti dia memaksa Bileam ketika dia ingin mengutuk Israel. Allah kasih keluarkan kata-kata berkat. Tapi Allah mau hati kita yang berubah. Bukan lagi pikiran kutukan, bukan pikiran kemarahan, bukan pikiran kebencian, tapi betul-betul pikiran yang penuh dengan cinta kasih. Dan itulah yang mengalir keluar. Tidak perlu dipaksa. Lebih-lebih lagi kita tidak mau sampai suatu saat Allah bilang, sakarep-karep mulah gitu. Semau-mau kamulah, silakan kamu lakukan apa. Seperti yang tadi Roma pasal 1 ayat 24, 26 dan 28 tadi. Tapi yang kita inginkan adalah terus Allah bekerja dalam diri kita, mentransformasi kita dari dalam supaya kita semakin hormat, kita semakin punya cinta, dan itu mendorong kita untuk semakin taat kepada dia. Hati kita semakin dipakai untuk dialirkan kepada hal-hal yang mensejahterakan orang, menghidupkan orang, memberkati orang. Itu yang Allah inginkan. Percuma kita banyak kekuasaan seperti seorang raja kalau dipakai untuk menghancurkan. Bahkan percuma juga kalau kita seperti bisa menjadi berkat hanya gara-gara kita dipaksa oleh Allah. Seperti robot. Atau kita merasa terancam kemudian kita lakukan kebaikan. Enggak. Allah ingin kita hidup sebagai anaknya. Yang meresponi kasih Allah dengan cinta kasih. Yang hormat kepada Allah dan kita taat. Itu yang Allah inginkan. Itulah tanggung jawab kita. Karena kita didesain seperti itu. Kita ditebus untuk kembali menjadi manusia yang bisa memberikan respon cinta kasih dan ketaatan. Allah mau kita seperti itu. Jadi saudara jangan tunggu sampai Allah memaksa hati kita untuk mengalir kemana yang Allah mau. Kita terpaksa seperti robot atau kita takut karena ancaman. Tapi biarlah kita belajar bertransformasi dalam diri kita. Semakin hormat pada Allah, semakin cinta pada Allah, dan di situ semakin ada kedalaman ketaatan kepada Allah. Tuhan memberkati kita. Amin.
Mari kita akan berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, sekali lagi ajarkanlah kebenaran firman-Mu dalam diri kami masing-masing. Kami Tuhan tidak mau mendengar ada perkataan lagi bahwa Tuhan Yesus rindu mengumpulkan kami di bawah kepak sayap-Mu. Tetapi kami tidak taat dan kami suruh lari. Kami mau taat, kami mendengar panggilan itu dan kami taat. Tolong kami Tuhan, kami taat bukan karena kami robot. Kami taat bukan karena kami seperti budak yang takut ancaman. Kami taat karena kami adalah anak-anak-Mu yang hormat padamu, yang mencintai-Mu. Tolong kami Tuhan punya hati yang seperti demikian. Selama Engkau masih bekerja dalam diri kami dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Selama Engkau masih terus berbunyi kepada kami dengan firman-Mu. Biarlah kami terus boleh belajar taat. Tuhan kami sungguh-sungguh hati kami bisa mengalirkan kebaikan untuk banyak orang. Menjadi berkat bagi banyak orang. Karena kami hormat dan kami cinta kepada Tuhan. Bukan karena kami terpaksa, bukan juga karena kami robot. Tolong kami Tuhan, kami serahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Demikian juga Tuhan pakai kami untuk menjadi garam dan terang di tengah-tengah budaya kemanusiaan pada hari ini yang semakin tidak peduli pada Tuhan. Kami takut Tuhan, kami ngeri kalau satu saat Tuhan bilang enggak peduli lagi dan membiarkan, melepaskan Tuhan. Tapi Tuhan selama masih ada tanda-tanda bahwa Engkau hadir di tengah-tengah budaya kami, di tengah kehidupan kami, tolong kami untuk lebih banyak lagi menggunakan kesempatan mengabarkan Injil, membawa orang kembali kepada Tuhan, membawa orang untuk percaya kepada Tuhan Yesus, biar hati mereka yang keras itu bisa dilembutkan lagi oleh pekerjaan Roh Kudus. Kami mohon Tuhan bekerja melalui kami untuk menjadi berkat bagi budaya kami di tengah-tengah kehidupan bangsa Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, biarlah kami belajar terus untuk menjadi taat kepadamu, karena cinta kasih kami kepadamu, karena hormat kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.